Menjelaskan di bagian pertama ini tentang apa itu Cambium dan kita lihat beberapa versinya. Kemudian terakhir nanti kita akan melihat tentang Cambium Go, aplikasi Cambium Go. Sebelum kita masuk nanti secara teknis, Haksa akan menjelaskan kepada kita semua. Bapak Ibu sudah sempat mendownload materinya, aplikasinya. Ada versi Android dan ada yang versi iOS juga di sana. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan penjelasan di bagian awal tentang untuk kita mengenal lebih lanjut tentang Cambium. Buat beberapa Bapak Ibu Saudara, ini Bapak Ibu sudah biasa menyampaikan materi ini juga, jadi bukan pada malam hari ini, tapi supaya kita memiliki pemahaman yang sama, saya mulai dari depan tentang mengenal Cambium. Cambium adalah sebuah judul yang adalah juga sebuah singkatan komunitas pertumbuhan iman untuk menjadi murid Kristus yang memuridkan. Cambiumnya di mana bisa dilihat sendiri ya. Ini singkatan yang super maksa ya. Maunya bunyinya Cambium begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian-bagian dari singkatan ini adalah ada sesuatu yang memang sengaja kita bukan sekedar mengepaskan singkatan ini, tetapi ini sesuatu yang secara sungguh-sungguh kita maksudkan. Komunitas. Ketika kita belajar di dalam pemuritan, kita ingin sungguh-sungguh masuk dalam komunitas yang sejati. Bukan sekedar orang yang hadir bersama-sama, bukan sekedar orang yang menjadi peserta program pembinaan, tetapi kita mau berkomunitas, membangun relasi yang mendalam satu sama lain dalam komunitas ini. Tapi bukan hanya relasi saja, di atas relasi ini dibangun intensionalitas. Jadi ada relasional, ada intensional. Intensinya apa, tujuannya apa? Untuk bertumbuh di dalam iman menjadi murid Kristus. Kita berkumpul, berkomunitas karena kita punya satu tujuan untuk menjadi murid Kristus. Dan bukan hanya menjadi murid Kristus bagi diri sendiri, ada yang ketiga, yaitu kita ingin supaya kita bisa memuridkan orang lain. Jadi ada multiplikasi di sana. Jadi ini adalah menjadi jiwa dari Cambium. Yang pertama, relasi yang mendalam satu sama lain. Yang kedua, ada tujuan yang jelas kita berkumpul mau mencapai apa. Dan ketiga, ada secara kurikulum memang disusun untuk kita bisa memultiplikasikannya kepada orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah kurikulum pemuritan, ada banyak macam-macamnya. Ada banyak kurikulum yang sifatnya lebih kita hanya PA, mendiskusikan bahan Alkitab dan sebagainya. Tetapi ketika kita menggunakan kurikulum Cambium, jelas ini ada tuntutan untuk relasional, ada tujuan-tujuan yang mau dicapai dan ada pelipat gandaan rohani. Ini adalah Cambium. Cambium adalah komunitas orang-orang yang bertujuan belajar bersama mengenai dasar-dasar pertumbuhan iman untuk menjadi murid Kristus. Jadi kalau dalam Cambium ini ada berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini tiga-tiganya adalah dasar. Jadi bukan basic, intermediate, advance begitu ya. Tapi tiga-tiganya ini adalah dasar-dasar pertumbuhan iman Kristen untuk menjadi murid Kristus dan juga menjadikan orang lain murid Kristus dimanapun dia berada dan diutus. Kita ingin supaya orang yang sudah dimuridkan bisa memuridkan orang lain dimanapun nanti dia berada. Ketika kita berbicara masalah tujuan pertumbuhan, kita ingin supaya orang-orang ini menjadi murid Kristus. Bukan sekedar punya kelompok di mana mereka bisa berdiskusi Alkitab. Tetapi sungguh-sungguh kita melihat kualitas kemuridannya semakin terjadi. Kita rindu supaya orang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Itu kata Paulus di dalam surat Efesus. Tujuan pertumbuhan kita adalah kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Segala hal itu meliputi apa saja, ada beberapa aspek-aspek pertumbuhan. Disebut bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus itu meliputi membangun akar dan menghasilkan buah. Akar kehidupan orang percaya adalah bagaimana dia mengenal Tuhan, mengenal apa yang Tuhan nyatakan tentang dirinya dalam firman-Nya. Pengenalan akan Tuhan menjadi akar yang kuat, maka itu adalah aspek pertumbuhan yang pertama dalam bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Bertumbuh dalam formasi pengajaran. Dia mengenal Allah yang benar melalui firman-Nya. Pengenalan akan Tuhan kemudian akan menghasilkan kecintaan kepada Tuhan. Jadi mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kita membangun hubungan pribadi, hubungan cinta dengan Tuhan dalam relasi pribadi kita dengannya. Dua aspek ini menjadi akar kehidupan orang percaya. Semakin kenal kita semakin sayang sama Tuhan. Semakin sayang kita semakin rindu mengenal Dia lebih dalam lagi.
Dan inilah akar kehidupan, dua aspek pertumbuhan yang kita ingin terjadi ketika orang mengikuti tahap demi tahap dalam kambium ini. Pertumbuhan bukan hanya bicara tentang akar. Kalau kita pohon bukan hanya akarnya saja. Ada bagian-bagian yang kelihatan keluar ke atas permukaan tanah. Dan kita melihat di sini ada dua aspek buah. Yang pertama adalah buah-buah roh, buah-buah karakter yang semakin serupa Kristus, mencerminkan Tuhan, dan buah-buah pelayanan. Karena pertumbuhan salah satu indikator, salah satu parameternya adalah dia ingin membagikan kepada orang lain apa yang dia alami selama ini. Dia ingin orang lain juga mengenal Tuhan, bukan cuma dia sendiri yang mengenal Tuhan. Dia ingin orang lain mengasihi Tuhan dan mencerminkan Tuhan serta melayani Tuhan. Inilah 4 aspek bertumbuh dalam segala hal karena Kristus, pengajaran, spiritualitas, karakter, dan pelayanan. Ini menjadi kerangka penyusunan bahan-bahan dalam kambium ini. Dan selain skop pembicaraan, skop tujuan kita juga perlu menyusun materi ini dalam tahapan-tahapan supaya tidak semuanya ditumplekan jadi satu dalam satu fase. Maka kita membagi dalam 3 tahap pertumbuhan. Kambium dimulai dengan asumsi bahwa ada orang-orang yang belum percaya. Di dalam kelompok kecil kita bersama-sama mulai dari sangat awal, yaitu dari menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada banyak bahan pemuritan yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah bertumbuh begitu ya. Maksudnya sudah melewati fase-fase awal ini, kemudian kita membangun terus di atasnya. Tapi bahan kambium dimulai dari orang-orang yang belum percaya. Dan di dalam amanat agung dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu bicara tentang penjangkauan dan penginjilan. Karena baptisan adalah sebuah sakramen yang menunjukkan bahwa orang itu sudah terima Yesus. Proses yang mendahulunya adalah penjangkauan dan penginjilan. Jadi orang yang belum percaya perlu dijangkau, perlu diinjili. Kita tidak bisa berasumsi bahwa semua orang yang masuk ke gereja itu pasti sudah orang-orang yang sudah menerima Kristus dan diselamatkan. Spurgeon pernah memberikan satu anekdot dan saya pikir betul sekali. Ketika kita masuk ke kandang kuda, kata Spurgeon, kita tidak otomatis jadi kuda. Ketika kita masuk garasi mobil, kita tidak otomatis jadi mobil. Ketika kita masuk gereja, bahkan aktif di dalamnya, tidak otomatis kita menjadi anak Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam karya yang sudah lengkap di atas kayu salib. Jadi kita menolong orang mulai dari hal dasar, dari jalan keselamatan. Nah, kemudian ketika orang itu menjadi percaya, dia menjadi petobat baru, kita perlu menolong dan mengajar dia untuk dia bukan hanya menjadi bayi rohani, tetapi menjadi orang yang tahu bagaimana bertumbuh dewasa secara rohani. Bagian dalam amanat agung dikatakan setelah baptislah dan sebagainya, masih koma, tidak titik. Dilanjutkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu adalah ciri-ciri murid. Seorang murid adalah seorang yang mengikuti apa yang menjadi kehidupan dan pengajaran dari gurunya, dari kehidupan Kristus. Itu yang Tuhan Yesus perintahkan. Orang tidak hanya menjadi petobat baru, tetapi menjadi murid yang dewasa, murid yang bertumbuh dan melayani, diajar. Bagian dari seluruh hal yang diajarkan adalah untuk termasuk di dalamnya amanat agung ini di mana diperintahkan untuk pergi. Artinya orang yang sudah dimuridkan, para murid Tuhan Yesus waktu itu 12 murid minus 1, minus Yudas, yang mendapatkan amanat agung adalah orang-orang yang sudah dimuridkan, dan kepada para murid ini Tuhan Yesus memerintahkan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya para murid bukan hanya berhenti di dalam diri mereka sendiri, dalam kemuridan mereka, para murid perlu menjadikan orang lain muridnya. Dan ini adalah tahap yang berikutnya, pergilah berbicara tentang orang-orang yang sudah diperlengkapi untuk siap mengambil tanggung jawab rohani dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah panggilan kita. Membawa orang yang belum percaya menjadi murid yang bermisi. Gampang atau susah? Dari orang yang tidak peduli kepada hal rohani menjadi orang yang punya komitmen penuh kepada amanat agung. Luar biasa susahnya, bukan? Kita tidak bisa menolong orang untuk menjadi murid yang bermisi dengan sebuah pola pelayanan yang sporadis. Hari ini belajar ini, besok belajar apa dan sebagainya. Atau sekedar berbicara di dalam kelompok kecil saja, kemudian kita berharap sesuatu terjadi. Murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang strategis dan intensional untuk menghasilkan murid-murid Kristus. Adanya kelompok kecil tidak menunjukkan bahwa kita sedang melakukan pemuridan. Betul ya?
Ada banyak kelompok kecil di mana membahas Alkitab juga, berkumpul dengan saudara seiman juga, tetapi pemuritan tidak terjadi. Jadi kita tidak sedang berbicara tentang kelompok kecil saja, tetapi kelompok kecil yang terarah dan terpadu. Kita untuk membawa orang dari orang yang belum percaya menjadi murid yang bermisi perlu ada usaha yang intensional dan strategis, di mana Allah Roh Kudus akan memakai itu semua untuk memberikan pertumbuhan. Dan inilah salah satu kurikulum yang disusun dengan sangat intensional, ditolong tahapan demi tahapan. Nah, kalau kita gabungkan antara yang di awal tadi, bidang-bidang pertumbuhan ini dengan tahap-tahap ini, maka disusunlah kurikulum yang namanya berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam Kristus. Masing-masing tahapan ini terdiri dari 4 aspek pertumbuhan yang berbeda-beda di dalam pembagiannya. Ketika kita menyusun, bagian yang penting untuk disusun sebelum menjadi sebuah susunan kurikulum adalah tujuannya. Kalau saudara-saudara yang ada di bidang pendidikan tahu yang namanya TIU dan TIK ya, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Ketika kita bicara tentang intensional, kita berarti kita punya tujuan yang jelas, kita mau bawa orang kemana. Nah, inilah tujuan-tujuan dalam berakar, bertumbuh, berbuah. Kalau Bapak Ibu lihat di sana, 4 aspek pertumbuhan itu ada dalam berakar, bertumbuh, berbuah, dalam porsi dan topik yang berbeda-beda. Jadi inilah matriksnya. Jadi berakar ada 4 aspek pertumbuhan, bertumbuh ada 4 aspek pertumbuhan, berbuah ada 4 aspek pertumbuhan. Jadi ini adalah kerangka penyusunan bahan-bahan di dalam kurikulum Cambium yang kita sudah kenali. Mari kita sekarang masuk ke dalam bahan-bahan, materi-materi yang ada di dalamnya. Setiap tahap ini terdiri dari 10 pelajaran. Tahap yang pertama, berakar dalam Kristus, adalah menolong orang menjadi anggota tubuh Kristus. Yang tadinya simpatisan, yang tadinya masih di luar Kristus, sekarang menjadi anggota tubuh Kristus kalau dia berespon kepada Injil keselamatan yang diberitakan. Dan ada follow up dasar. Setelah orang terima Kristus, lalu apa yang perlu diletakkan di dalam yang sebagai akar dari pertumbuhan hidupnya, dasar-dasar pertumbuhan hidupnya. Inilah kurikulum berakar. Dan berakar ini terdiri dari 10 pelajaran, sebagaimana yang lainnya juga. Pelajaran yang pertama, keselamatan. Kita berbicara tentang jalan keselamatan, dan di akhir pelajaran ini ada tantangan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi setelah penjelasannya diberikan. Kemudian diteguhkan di dalam jaminan keselamatan. Ada jaminan yang kokoh dan kuat dan teguh dari Allah kepada kita yang diselamatkan. Supaya kehidupan rohaninya tidak tergoncang. Begitu ya. Kemudian setelah keselamatan dia perlu tahu apa itu hidup baru. Apanya yang baru dalam kehidupan yang baru. Yang baru adalah Kristus sekarang menjadi pusat hidupnya. Bukan lagi dirinya menjadi pusat, tetapi Kristus menjadi pusat. Apa maknanya Kristus sebagai pusat? Kemudian kita belajar tentang beberapa aspek tentang ketuhanan Kristus. Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Kemudian kita punya relasi yang baru dengan Roh Kudus yang hidup di dalam diri orang percaya. Dan kita akan belajar apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menghasilkan pertumbuhan. Karena pertumbuhan adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Itu adalah beberapa hal yang baru yang ada dalam diri orang yang diselamatkan. Kemudian kita belajar tentang disiplin rohani. Allah Roh Kudus memberikan pertumbuhan melalui sarana-sarana kasih karunia. Dan disiplin rohani adalah salah satu sarana kasih karunia di mana Tuhan memberikan pertumbuhan. Kita belajar 5 disiplin rohani dasar di dalam berakar. Waktu teduh, firman, doa, bersaksi, dan bersekutu. Ini adalah pelajaran-pelajaran di dalam berakar dalam Kristus. Banyak kampus memakai bahan-bahan berakar ini sebagai bahan follow up untuk kebaktian awal tahun ajaran. Jadi waktu kebaktian awal tahun ajaran ada tantangan menerima Kristus kepada mahasiswa baru, kepada siswa-siswa yang baru. Kemudian sesudah itu mereka menggunakan materi ini untuk follow up dasar. Beberapa guru agama mewajibkan di kampusnya untuk ikut dalam kelompok kecil waktu di semester pertama. Kemudian belajar berakar dalam Kristus, meneguhkan hal dasar. Kita melihat pelajaran-pelajaran dasar ini penting, tetapi yang namanya pertumbuhan itu berlangsung seumur hidup, bukan hanya di dalam tahun-tahun dimuridkan saja, tetapi pertumbuhan berlangsung seumur hidup.
Ketika kita belajar tentang berakar, kita banyak belajar tentang justification, tentang kasih karunia, kita dibenarkan di dalam Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi ketika kita bicara tentang sanctification, tentang pengudusan, itu berlangsung seumur hidup. Dan orang yang sedang kita muridkan tidak selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Kalau bicara tentang kampus, mungkin kita cuma 3 tahun, maksimal 4 tahun bersama-sama dengan mereka. Sesudah itu mereka pergi. Kalau kita dalam konteks jemaat, mungkin bisa lebih panjang. Kita bisa mendampingi pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan akan berlangsung seumur hidup dan mereka perlu dijagai, perlu punya wawasan di dalam firman Tuhan sesudah mereka tidak bersama-sama dengan kita. Itulah materi bertumbuh dalam Kristus. Sasarannya bukan hanya membangun akar tetapi menolong orang dewasa dalam Kristus dan mengembangkan kebiasaan yang menjaga keberlangsungan pertumbuhan. Jadi bertumbuh ini disusun dengan pemikiran hal-hal yang perlu orang terus pergumulkan di dalam pertumbuhan seumur hidupnya. Dan kita masuk dalam materi-materinya. Yang pertama, materi tentang pertumbuhan, orang perlu tahu arah pertumbuhan itu kemana. Sehingga dia bisa mendefinisikan saya itu sedang bertumbuh atau saya sedang macet. Kalau saya sedang bertumbuh, bertumbuhnya di mana? Saya sedang macet, macetnya di mana? Sehingga dia punya ownership terhadap perjalanan pertumbuhannya. Dia tahu apa yang perlu dibangun di dalam dirinya, arah pertumbuhan. Setelah belajar arah, perlu belajar juga tentang sarana. Kalau kita melakukan perjalanan, kita perlu tahu tujuannya kita mau kemana. Dan setelah kita tahu tujuannya, kita pikirkan untuk sampai ke tujuan itu sarana apa yang paling efektif. Kita tiba di sana. Pertumbuhan juga begitu. Kita belajar arah pertumbuhan, kita belajar sarana pertumbuhan. Dan yang ketiga kita belajar tentang hambatan pertumbuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang rindu bertumbuh, tetapi kemudian pertumbuhannya tidak banyak kemajuan. Kenapa? Ilustrasi penabur yang dipakai oleh Tuhan Yesus menggambarkan situasi ini. Ada situasi di mana benih itu jatuh ke tanah yang baik. Karena tanahnya baik, benih itu bertumbuh. Tetapi masalah yang lain adalah bukan hanya benih ini saja yang bertumbuh. Ada benih dari semak belukar, semak berduri yang juga bertumbuh. Ketika dua-duanya bertumbuh, kemudian yang satu menghimpit yang lain sehingga tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Dan itu berbicara masalah hambatan pertumbuhan. Kita perlu menanam benih firman Tuhan supaya orang bertumbuh, tetapi kita juga perlu membereskan semak belukarnya. Kita berbicara tentang pengalaman traumatis masa lalu, berbicara masalah keterikatan pada kuasa-kuasa kegelapan mungkin. Kita berbicara masalah banyak kedagingan dan hawa nafsu dan sebagainya yang perlu dibereskan. Dan inilah hambatan pertumbuhan supaya ketika kita berhadapan muka dengan hal-hal yang perlu kita bereskan ini, kita sedang membuka jalan, membereskan hal-hal yang akan menghambat dari hambatan-hambatan pertumbuhan kita. 3 materi yang penting sekali bagi pertumbuhan seumur hidup. Sesudah itu kita belajar 2 disiplin rohani. Kalau berakar ada 5, kita belajar 2 disiplin rohani dalam bertumbuh, yaitu disiplin rohani penata layanan. Penata layanan ada banyak aspek, kita belajar tentang penata layanan atas waktu dan atas harta. Karena berbicara masalah pertumbuhan seumur hidup, dan seumur hidup ini berbicara tentang waktu seumur hidup. Bagaimana kita menjadi penata layanan atas waktu yang Tuhan berikan bagi pertumbuhan. Dan penata layanan atas harta, itu aspek yang besar. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon katanya ya. Dan itu menunjukkan bahwa harta, kepemilikan dan banyak hal dalam hidup kita itu punya potensi untuk bersaing dengan ketuhanan Kristus dalam diri kita. Kita perlu belajar menjadi penata layanan, menjadi penata yang baik atas harta kita. 2 disiplin rohani yang kita pelajari dalam bertumbuh, kemudian kita masuk dinamika pertumbuhan. Dinamika pertumbuhan berbicara masalah hal-hal apa yang akan kita hadapi dalam perjalanan pertumbuhan kita, dan itu ada banyak sekali. Kalau kita bicara pertumbuhan seumur hidup, ada banyak dinamika yang akan kita lalui. Dinamika artinya hal-hal yang bisa membuat kita jatuh, membuat kita tidak bertumbuh, maupun hal-hal yang bisa akan mendorong kita untuk terus bertumbuh. Jadi ada dua hal ini ketika kita berjumpa dengan dinamika ini. Materinya awalnya ada beberapa macam, tetapi akhirnya diputuskan 3 dinamika saja yang dipelajari di dalam bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama, bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Jika kita mengambil keputusan secara keliru, kita bisa muter-muter seperti orang Israel di padang gurun ya 40 tahun, padahal bisa nyebrangnya cuma 2 minggu begitu ya. Nah, kita perlu belajar bagaimana mengambil keputusan yang baik, decision making di dalam kerangka kehendak Tuhan. Kita
akan menghadapi banyak keputusan sepanjang seumur hidup perjalanan hidup kita. Kita perlu belajar juga bagaimana berhadapan dengan pencobaan. Bagaimana pencobaan yang pasti akan datang sedang kita hadapi, bagaimana kita mengalami kemenangan demi kemenangan atas pencobaan, dan kalau kita jatuh apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita belajar tentang bertumbuh melalui penderitaan. Penderitaan pasti datang, ya. Masalahnya ada orang yang memiliki perspektif yang benar ketika penderitaan datang. Orang dengan perspektif yang benar, pengenalan Allah yang benar, ketika penderitaan datang dia akan jauh berpegang kepada Tuhan. Makin erat berpegang pada Tuhan. Kita mungkin kenal orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja, tidak terlalu terlibat apa-apa dalam pelayanan di gereja dan sebagainya. Setelah dia mengalami banyak kesusahan dan penderitaan, dia makin mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan sesudah itu hidupnya berubah banyak. Tetapi ada juga orang yang ketika mengalami penderitaan, padahal tadinya aktif dan sebagainya, sekarang jadi meninggalkan Tuhan. Apa yang membuat seseorang ketika berhadapan penderitaan malah bertumbuh, dan apa yang membuat seseorang ketika berhadapan penderitaan malah meninggalkan Tuhan? Karena orang-orang itu tidak memiliki pemahaman, pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam yang dipersiapkan ketika dia masuk ke dalam berbagai hal ini. Kita perlu memperlengkapi orang-orang para murid Kristus di dalam perjalanan dinamika pertumbuhan seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pelajaran-pelajaran tentang bertumbuh. Kita bisa mempelajarinya dalam 10 pelajaran, tetapi kita berjuangnya di dalam seumur hidup kita. Tetapi kita butuh menolong orang di dalam hal-hal yang memberikan arah dan menjaga arah pertumbuhannya. Pertumbuhan bukan hanya bicara diri sendiri saja. Aspek pertumbuhan yang Tuhan mau lihat adalah dari hidup kita muncul buah-buah pelayanan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya. Itu adalah ketika kita berbuah dikatakan kita memuliakan Tuhan, demikianlah kita menjadi murid-murid Tuhan. Kita bukan hanya bertumbuh bagi diri kita sendiri, tetapi kita menghasilkan buah bagi tubuh Kristus dan bagi misi Kristus di tengah-tengah dunia. Inilah pelajaran-pelajaran berbuah, di mana kita didorong untuk mengerjakan pelayanan bagi tubuh Kristus dan mengerjakan misi Kristus bagi dunia. Pelajaran-pelajarannya kita belajar tentang hal yang mendasar di dalam pelayanan. Kita perlu punya perspektif, wawasan pelayanan yang diperlukan. Wawasannya adalah seperti yang di depan ini ya. The whole gospel for the whole world by the whole church. Seluruh Injil ke seluruh dunia oleh seluruh umat. Inilah yang menjadi dasar dari perspektif pelayanan. Ini diambilkan dari motto Lawson Covenant. Kita belajar bahwa siapakah pekerja pelayanan? The whole church. Seluruh umat, semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Kita belajar dalam teologi bahwa ada konsep yang disebut sebagai the priesthood of all believers. Keimaman semua orang percaya. Semua orang percaya dalam perjanjian baru adalah imam. Kalau kita adalah imam, maka kita adalah pelayan. Semua orang percaya adalah pelayan. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Kemudian kita belajar tentang lingkup pelayanannya adalah seluruh dunia. Kita berbicara tentang orang-orang yang di dekat kita, orang-orang Kristen di sekitar kita, orang Kristen KTP, orang Kristen yang bertumbuh, sampai orang-orang dalam suku-suku terabaikan seluruh dunia. Itu lingkup pelayanannya. Kita semua orang percaya adalah pelayan, lingkup pelayanannya seluruh dunia. Ini adalah pengantar tentang World Mission sebetulnya, pelajaran kedua ini. Kemudian yang ketiga, bidang pelayanannya adalah seluruh Injil. Ada perkataan bahwa Injil itu, bahwa berkat itu lebih daripada sekedar Injil. Atau berkat bukan hanya Injil, tapi lebih daripada Injil, tetapi tidak kurang dari Injil. Saya ulangi ya, berkat itu lebih daripada Injil. Yang disebut kita diberkati untuk menjadi berkat, itu lebih daripada sekedar Injil, tetapi tidak kurang dari Injil. Kita diminta untuk menjadi berkat di dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya Injil, dan tidak kurang dari Injil. Injilnya tetap harus, tetapi yang disebut kita diberkati menjadi berkat itu bukan berhenti pada Injil. Bicara tentang holistic ministry, pelayanan yang penuh yang berpusat pada Injil Kristus. Bidang pelayanannya adalah seluruh Injil. Itu berarti berbagai macam bidang-bidang misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita belajar tentang perspektif besar ini, pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu bagian saya di mana? Saya tidak mungkin mengerjakan semuanya dan tidak diharapkan melakukan semuanya. Kita bertanya, di manakah tempat dan panggilan saya? Nah, itu
pelajaran berikutnya, profil pelayanan. Kita belajar, kita diberi passion apa, heart passion apa oleh Tuhan, keterbebanan apa. Kita diberi kemampuan apa saja oleh Tuhan. Karunia-karunia roh, kemampuan-kemampuan, minat, bakat, dan sebagainya. Kemudian kita belajar tentang kepribadian apa di mana Tuhan membentuk kita. Sehingga kita bisa mengenali profil pelayanan kita. Kita orang yang tepat untuk sesuatu dan mungkin kurang tepat untuk sesuatu yang lain. Ketika kita memikirkan pelayanan, kita bukan hanya punya agenda kita mau melakukan apa, tetapi kita mengerjakan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan Tuhan. Dan cara mengenali apa yang Tuhan rindukan melalui hidup kita adalah mengenali rancangan Tuhan dalam diri kita. Kita belajar untuk mengenali panggilan hidup di dalam pelajaran-pelajaran ini, profil pelayanan. Ketika orang memiliki perspektif yang besar, yang luas tentang pelayanan, kemudian mengenali tempat dan panggilannya, maka orang itu siap mengerjakan amanat agung dimanapun dia berada dan diutus. Belajar tentang sasaran, strategi, prinsip, dan fokus pola pelayanan amanat agung. Dan di dalam pelajaran-pelajaran terakhir ini ada motivasi, ada dorongan untuk orang melipat gandakan secara rohani hidupnya kepada orang lain. Mengajar orang lain dari berakar, bertumbuh, berbuah sebagaimana dia sudah melalui itu. Nah, inilah rangkaian kurikulum dari Cambium. Dan kita sudah mengembangkan ada 4 versi, termasuk versi yang terakhir Cambium Go ini. Versi yang pertama disebut sebagai Cambium Komunitas. Cambium Komunitas modelnya kelompok besar dan kelompok kecil. Jadi pertemuan biasanya sekitar 2 jam. 1 jam pertama bersama-sama semua kelompok berkumpul jadi satu. Kemudian 1 jam kedua masing-masing kelompok di dalam ruangan yang sama atau di ruang sebelahnya. Kemudian ngumpul sendiri-sendiri dalam 1 jam kedua. Minggu depannya begitu juga berkumpul lagi bersama-sama, ada pengajaran dalam kelompok besar, kemudian split ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil di dalam jam kedua. Kelompok besar kita melakukan penyembahan, pengajaran bersama-sama, kemudian split untuk perenungan dan penerapan. Bahan-bahannya adalah seperti ini. Ada CD yang isinya PowerPoint untuk dibawakan, ada buku peserta yang dipakai untuk mencatat pelajaran-pelajaran itu, kemudian juga ada buku panduan pembimbing sehingga waktu split dalam kelompok kecil pembimbing tahu untuk memproses pertanyaan-pertanyaan yang dibicarakan dalam perenungan maupun dalam penerapan. Ini adalah Cambium versi yang pertama, Cambium Komunitas yang pertama kali dikembangkan, dan ini banyak disambut oleh gereja-gereja ketika melihat bahwa iya, yang model seperti ini cocok karena gereja terbiasa dengan pembinaan-pembinaan, ada kelompok besarnya, kemudian split dalam kelompok kecilnya. Nah, ini beberapa bentuknya. Ini contoh PowerPoint yang ada di dalam CD, sekarang dalam bentuk USB. Semua pelajaran ini jadi berakar 10, bertumbuh 10, berbuah 10, jadi ada 30 pelajaran dengan PowerPoint yang lengkap. Ini contoh-contoh slide-nya, ini pelajaran kelima dalam berakar tentang waktu teduh. Kemudian ini contoh buku pesertanya, mereka mencatat dan menulis di situ bagian pengajaran, kemudian perenungan dan penerapan. Nah, itu adalah Cambium kelompok besar, kelompok kecil, Cambium komunitas. Boleh tahu di dalam ruangan ini siapa yang pernah mengikuti atau sedang mengikuti Cambium komunitas, model kelompok besar dan kelompok kecil? Oke. Ya, jadi di beberapa gereja ini banyak dilakukan. Memang kelihatannya ada beberapa keribetan ya, karena harus ngumpul bareng-bareng dalam waktu yang sama. Dan kadang-kadang kalau misalnya pertemuan Cambiumnya adalah hari Sabtu pagi jam 8 misalnya. Tapi ada orang yang setiap hari Sabtu ada kegiatan lain, jadi tidak bisa dimuridkan waktu itu. Jadi agak susah begitu ya. Nah, tetapi di sisi yang lain, saya pernah mendapat cerita dari satu persekutuan mahasiswa yang mereka punya sekitar 24 kelompok sebetulnya. Tetapi yang jalan cuma kurang dari 10 yang jalan. Kenapa? Karena sangat tergantung komitmen pemimpinnya. Dan banyak pemimpin waktu mulai banyak ujian dan sebagainya tidak lagi bertemu secara rutin dan sebagainya. Tetapi waktu mereka menerapkan Cambium komunitas jadinya teratur.
kelompok-kelompok yang dimulai dan kelompok-kelompok itu mengakhiri bersama-sama. Dan orang-orang melihat ini bukan hanya berjuang sendirian, ngumpul rame-ramenya, menyenangkan. Kemudian habis itu lihat mendengar orang sedang membahas Alkitab di sana, sedang membahas di sini, itu memberikan satu atmosfer tersendiri. Beberapa gereja melakukan kambium komunitas di dalam segala positif dan negatifnya, segala keuntungan dan kelemahannya, konsistensinya, kebersamaannya yang dilakukan ini menolong, tetapi ada beberapa hambatan-hambatan. Itu adalah kambium komunitas. Kambium versi yang kedua sebetulnya mirip dengan kambium komunitas, cuma bahannya lebih sederhana. Kalau yang kambium komunitas ini PowerPoint-nya banyak, buku pesertanya isinya juga banyak. Kambium sederhana adalah kambium yang bahannya jauh disederhanakan. Kalau pelajaran-pelajaran PowerPoint-nya banyak, sekarang satu pelajaran paling 8 sampai 10 gambar saja dengan tulisan yang sangat sedikit. Kambium sederhana ini sebetulnya disusun untuk menolong orang-orang di daerah-daerah penjangkauan. Waktu itu konteksnya di salah satu sinode gereja di Sumatera yang punya pelayanan mulai dari ibu kota provinsi sampai ke suku anak dalam begitu ya. Jadi range-nya besar sekali di sana. Kemudian memikirkan satu bahan pemuritan yang tidak terlalu banyak tulisannya, tidak perlu pakai PowerPoint, pakai LCD dan sebagainya, non elektronik, non akademik, untuk orang-orang yang lebih sederhana dan mudah dilipat gandakan. Kemudian muncullah ide kambium sederhana ini. Jadi satu pelajaran paling 8 sampai 10 gambar ini, dan di belakangnya ada contekannya. Ini ada seperti ini ya. Jadi ada dua bagian. Bagian belakangnya ada yang kalau dibalik kita bisa melihat ini, misalnya contoh bagian depannya. Bagian belakangnya ada contekannya, ketika kita mengajar kita ngomongnya apa begitu ya, supaya nggak lari kemana-mana juga, karena ini tulisannya minim, ini bisa diinterpretasikan macam-macam begitu ya. Nah maka ada penjelasannya di belakang. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasa mengajar sekolah minggu mungkin ingat bahwa ini model flashcard ya yang dulu banyak dipakai. Jadi ada kata-katanya di belakang. Dan buku pesertanya juga simpel. Buku pesertanya ini cuma satu halaman untuk setiap pelajaran. Misalnya pelajaran tentang doa, cuma satu halaman ini. Orang-orang masih tetap perlu menulis, tetapi cuma satu kata untuk dia punya catatan di rumah dan dia bisa mengulang sendiri. Jadi ini adalah kambium versi sederhana. Meskipun awalnya kita berpikir dipakai dalam konteks penjangkauan, misi dan sebagainya, beberapa menggunakannya untuk mengajar di sekolah, ada ya, mengajar di SD. Kemudian ada yang dipakai untuk mengajar lansia di kelompok lansia. Saya pernah memakainya juga untuk mengajar kelompok dari domestic workers, jadi pembantu rumah tangga yang waktu dulu pelayanan di Singapura. Cukup sederhana untuk dibagikan dan kita bisa menyederhanakan, membawakan sendiri tergantung komunitas yang kita jangkau. Dan gambar-gambar ini menolong untuk kita fokus pada runtutan pelajarannya. Ini kambium versi simplified. Kambium sederhana ini menuntut kita yang mengambil banyak inisiatif mengajar. Orang mendengarkan, kemudian mencatat, kemudian kita mendiskusikan materinya, tetapi kita banyak mengajar. Jadi seperti kambium yang komunitas tadi, cuma bentuknya lebih sederhana, buku peserta maupun buku pemimpinnya. Sekarang kita masuk ke dalam kambium yang cukup berbeda dengan dua materi yang sebelumnya, dengan dua versi yang sebelumnya. Kambium versi waktu teduh adalah kambium yang sekarang paling banyak dicetak ulang ya, paling banyak dipakai di banyak gereja. Bapak Ibu di sini ada yang pernah pakai kambium sederhana? Ya, beberapa memakainya juga. Nah, sekarang kalau kambium waktu teduh adalah kambium yang secara buku itu paling simpel karena bukunya cuma 3. Kalau kambium sederhana pun masih ada 2 macam ya, buku pengajar dan buku peserta. Kalau kambium waktu teduh bukunya cuma 3, bahan saat teduh ini. Dan kambium waktu teduh ini adalah kambium yang paling mudah untuk dilipat gandakan. Kenapa? Mari kita lihat di dalamnya. Kambium waktu teduh terdiri dari
bacaan waktu teduh, pelajarannya sama, 10 pelajaran akar tumbuh buah semuanya sama, urutannya sama, tetapi versi membawakannya berbeda. Setiap pelajaran itu dibagi menjadi 7 hari saat teduh. Misalnya tadi jalan keselamatan, jaminan keselamatan dan sebagainya itu dibagi menjadi 7 hari saat teduh. Setiap hari saat teduh ada 2 bacaan, ada 2 halaman bacaan yang perlu dia ikutin. Jadi ada 1 perikop firman Tuhan yang direnungkan, kemudian penjelasannya ada 2 halaman ketika dia saat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini wujudnya 2 halaman, kemudian ada pertanyaan perenungan dan penerapan di paling bawah. Setiap hari seperti ini. Kalau 1 pelajaran dibagi menjadi 7 hari saat teduh, setiap hari 2 halaman, jadi seminggu berapa? 14 halaman. 14 halaman yang dibaca bukan dengan buru-buru, tetapi waktu dia saat teduh. Ketika dia saat teduh setiap hari, maka dia sedang juga persiapan untuk pertemuan kelompok. Kalau Bapak Ibu memakai bahan-bahan dari teman-teman perkantas, semua bahan perkantas itu bentuknya adalah PA induktif. Ada 1 perikop, kemudian ada 10 pertanyaan, 11 pertanyaan untuk menggali perikop itu. Kalau kita memakai bahan-bahan dari teman-teman navigator, persiapannya adalah kita melakukan PA topikal. 1 topik ada banyak ayat-ayat yang kita pelajari untuk menggali topik itu. Jadi ada PA induktif, ada PA topikal. Sementara kalau persiapan dengan bahan kambium, persiapannya adalah saat teduh pribadi. Jadi lebih ke devotional reading setiap harinya. Nah, ini salah satu keuntungannya adalah kita bukan saja bertemu dengan orang itu seminggu sekali, tetapi setiap hari orang itu berjumpa dengan Tuhan di dalam kebersamaan komunitas. Masing-masing orang membaca Alkitab sendiri dan merenungkan sendiri, kemudian bertemu seminggu sekali dengan pembimbing. Dan ini tidak memerlukan kelompok besar. Ada kelompok, saya diberitahu bahwa mereka pulang kantor dari beresin segala macam, sekitar jam 8:30 baru bisa ketemu. Dan mereka ketemuan kadang-kadang kalau sampai lama diskusinya sampai sudah berubah hari, begitu ya, sudah lewat dari jam 12 malam. Kalau seperti itu masing-masing kelompok tinggal beda-beda ya, tidak harus berkumpul dalam waktu yang sama. Dan kadang-kadang kalau ada pembahasan perlu waktu yang lebih panjang membahas, minggu depan masih membahas topik yang sama. Jadi tidak harus semuanya selesai pada waktu yang sama. Jadi ada banyak fleksibilitas dan 2 jam bisa betul-betul 2 jam dalam kelompok kecil, tidak hanya separuh jam yang ada dalam kelompok kecil. Dan ini tidak dibutuhkan seorang pembicara atau pengajar seperti dalam kambium yang versi komunitas tadi. Ini pembicaranya sudah ada dalam bentuk bacaan-bacaan di dalam saat teduh. Jadi sangat menolong untuk bisa ditransfer. Bahan pemuritan yang baik, salah satu ciri-cirinya adalah bahan pemuritan yang transferable, yang mudah dibagikan kepada orang lain. Bukan hanya berhenti untuk kita konsumsi sendiri, tapi kita punya confidence untuk membagikannya pada orang lain. Dan kambium waktu teduh adalah kambium yang dirancang untuk memudahkan proses itu. Nah, itulah kambium waktu teduh. Sekarang kita masuk versi keempat, kambium go. Sebelumnya yang kambium waktu teduh pernah menggunakan atau sedang menggunakan siapa aja di sini? Mayoritas ya di sini. Masing-masing versi ini sebetulnya berdiri sendiri. Artinya tidak perlu digabung-gabungkan, itu sendiri. Cuma beberapa orang yang menggunakan kambium komunitas plus kambium waktu teduh supaya lebih mantep lagi gitu ya. Udah di kelas dibicarakan, di kelompok kecil dibicarakan, saat teduhnya pakai itu lagi. Jadi udah bertubi-tubi begitu ya. Jadi baik juga seperti itu. Kambium versi sederhana yang seperti ini seringkali juga digabungkan dengan kambium waktu teduh. Waktu pemimpinnya bertemu dengan anggota, dia mereview apa yang sudah dipelajari, mereviewnya paling gampang dengan menggunakan ini, dengan yang bergambar ini. Oh ini yang sudah kita pelajari seminggu ini, 14 hari bacaan itu, 7 hari bacaan, 14 halaman itu, garis besarnya seperti ini menggunakan kambium sederhana. Jadi itu kreativitas dari masing-masing tempat yang menggunakannya, tetapi sebetulnya ini dirancang untuk stand alone, untuk berbeda-beda, tidak harus digabung-gabungkan. Kambium Go sebetulnya adalah kambium waktu teduh versi aplikasi. Mungkin sederhananya begitu. Jadi basisnya adalah kambium waktu teduh, tetapi waktu teduh ini dalam bentuk printed, ini dalam bentuk aplikasi. Dan multimedia. Multimedia itu pengembangannya nanti. Nah, ini adalah wujudnya. Bapak Ibu yang sudah download di sana. Dan
Bagaimana kita memuridkan dengan Cambium Go? Nanti kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Cambium Go. Tetapi bagian saya adalah menolong kita memahami bagaimana kalau kita memuridkan dengan menggunakan Cambium Go. Memuridkan dengan Cambium Go itu bukan berarti kita jarak jauh terus-menerus. Jadi di sini saya mau katakan bahwa semakin kita bisa bertemu secara fisik, bertemulah secara fisik. Jadi jangan pertemuan jarak jauh. Tetapi jika tidak bisa bertemu secara fisik, kita bisa menggabungkan antara pertemuan jarak jauh, tetapi kita perlu mengusahakan bertemu secara fisik juga. Jangan seluruhnya jarak jauh. Tetapi kalau tidak memungkinkan betul-betul, kita berada dalam satu tempat di mana nggak ada pembimbingnya misalnya, atau ada banyak keterbatasan lain, maka jarak jauh bisa menjadi solusi. Jadi pemuritan dengan menggunakan Cambium Go itu sebetulnya bisa sama persis dengan pemuritan dengan menggunakan Cambium Waktu Teduh. Cuma bedanya ini bacanya di buku, itu bacanya di aplikasi. Pertemuannya tetap fisik diharapkannya. Tidak pertemuan secara virtual jarak jauh. Jadi beberapa orang berpikir Cambium Go itu berarti kita udah nggak ketemu secara fisik. Tidak, ini bertemu secara fisik sama seperti Cambium Waktu Teduh, cuma medianya bukan kertas, tapi medianya adalah aplikasi. Nah, struktur pertemuannya bagaimana kalau kita mau menggunakan Cambium Waktu Teduh maupun Cambium Go ini? Struktur pertemuan yang pertama, kita masuk dalam penyembahan. Waktu kita ngumpul dalam kelompok kecil, kita bisa sing inspiration, memuji Tuhan bersama-sama. Kemudian sesudah itu kita masuk dalam pengajaran. Pengajaran dimulai dengan apa? Dengan berbagi temuan. Waktu orang melakukan saat teduh setiap hari di sini diharapkan orang memberikan garis bawah atau memberikan warna-warni gitu ya pada kalimat-kalimat yang mungkin berkesan bagi dia, kebenaran yang diteguhkan lagi atau kebenaran-kebenaran yang baru ditemukan langsung diberi warna-warni di sini, diberi garis bawah dan sebagainya. Dan itu adalah kalimat-kalimat yang paling berkesan yang dia miliki untuk hari itu. Setiap hari harus ada minimal satu kalimat yang paling berkesan. Kalau nggak ada gimana? Harus ada satu. Di antara yang nggak ada itu mana yang paling berkesan? Kalau banyak gimana ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi minimal ada satu di situ. Bisa ayat yang paling berkesan dari bacaan hari itu, ayatnya atau kalimat-kalimat yang dibaca di sini. Itulah yang dibagikan ketika masuk dalam kelompok kecil. Waktu masuk dalam kelompok kecil, orang saling berbagi temuannya apa dan kenapa bagian ini berkesan dalam diri dia. Tentu saja tidak mungkin semuanya dibagikan karena waktunya terbatas. Jadi yang kita lakukan adalah setiap hari setelah orang membaca renungan ini dan ada bagian yang paling berkesan dikirim ke WA group. Jadi setiap hari orang berbagi di situ. Nah, waktu ketemu seminggu sekali bagaimana? Kan ada minimal 7 hari ya, 7 hari 7 kali kita WA hal yang paling berkesan, dipilih 1 atau 2 yang paling berkesan dari yang paling berkesan. Tentu sesuatu yang luar biasa. Setiap hari ketemu satu-satu, dari 7 itu dipilih 1 sampai 2 yang paling berkesan, itulah yang dibagikan dalam kelompok kecil waktu bertemu secara fisik atau virtual. Jadi waktu bertemu masing-masing orang berbagi apa yang paling temuan yang paling besar, insight yang paling besar yang dia dapatkan, berbagi temuan. Dan kalau kita tidak memakai aplikasi, kita bisa memakai WA group. Kita kirim di WA group apa yang kita temukan, kemudian kita bertemu. Tetapi kalau kita menggunakan aplikasi, itu sudah built-in di dalam aplikasinya. Kita lihat di sini. Nah, ini contohnya. Ini adalah tampilan bagian isinya. Dan kalau kita buka misalnya pelajaran pertama jalan keselamatan di sana. Nanti di akhir bacaan itu sama seperti kalau kita membaca ini. Langsung ditanya hal apa yang paling berkesan. Kita diminta menuliskan hal yang paling berkesan di situ. Hal yang paling berkesan setelah kita tuliskan nanti akan terkirim ke dalam grup. Grup ini kita tidak memakai WA, tetapi seperti WA, tetapi ada dalam aplikasi itu. Jadi kita bersama-sama dengan pembimbing dan anggota kelompok, kita langsung di sana akan saling berbagi dan kita bisa membaca, mendiskusikannya di situ. Jadi ini sudah built-in di dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah biasa memakai Cambium Waktu Teduh, salah satu disiplinnya adalah kita harus saat teduh setiap hari. Dan ada masa kasih karunia-Nya di sana. Kalau misalnya hari itu terpaksanya sekali tidak saat teduh, tidak boleh 2 hari berturut-turut tidak saat teduh. Karena kalau besoknya juga tidak
hari ini tidak saat teduh, besoknya kita bukan membaca 2 halaman, tapi besok kita membaca berapa halaman? 4 halaman. Nah kalau 2 hari tidak saat teduh, besoknya kita membaca 6 halaman. Jadi itu nanti tidak saat teduh, itu jadi membaca buku jadinya. Jadi tidak boleh 2 hari berturut-turut tidak saat teduh. Jadi gimana kalau hari ini saat teduh, besoknya tidak, terus saat teduh lagi, tidak lagi gitu ya. Ya dimungkinkan sih ya, itu namanya mengakali sistem ya. Tetapi intinya adalah kita didisiplin seperti ini. Nah kalau di dalam aplikasi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian di sana lihat ada hari 1 warnanya masih abu-abu. Nanti kalau sudah dibaca dan kita sudah mengisi hal yang paling berkesan, itu baru berubah menjadi hijau. Hijau artinya hari itu sudah dibaca. Kalau kita sudah baca tapi belum mengirim apa yang paling berkesan, dianggap belum baca. Kalau belum baca apa akibatnya? Nggak bisa baca hari berikutnya. Jadi dipaksa untuk menyelesaikan di situ ya. Dibaca kemudian kirim yang paling berkesan, baru hari berikutnya bisa baca situ. Jadi terus kalau misalnya kita belum baca beberapa hari, kita rapel, sistem tidak memungkinkan. Maksimal rapel itu cuma 2 bacaan. Jadi kalau dengan Cambium aplikasi kita nggak bisa lari. Tapi kalau ini kita bisa ya. Jadi seperti itu. Nah setelah orang-orang waktu berkumpul, baik secara virtual maupun secara fisik berbagi temuan, satu kelompok misalnya 4-5 orang masing-masing berbagi, kita diberkati dengan firman yang sudah berbicara banyak dalam hidup mereka, yang paling berkesan dari yang paling berkesan, kita mendengarkan firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Kita bisa saling mengajar, saling menegur seorang akan yang lain. Kemudian sesudah itu, pembimbingnya akan memberikan tinjauan pelajaran. Jadi kita sebagai pembimbing tinggal menyimpulkan. Jadi kita tidak bicara di depan. Kalau kita bicara di depan kita jadi pembicara, akan bicara banyak hal. Tetapi kita menyimpulkan dan kita punya kesempatan untuk memberikan peneguhan-peneguhan pada hal-hal yang penting yang sudah dipelajari. Nah itulah yang disebut sebagai tinjauan pelajaran. Supaya orang menemukan garis besar pelajarannya, bukan hanya detail-detailnya saja. Dan itulah tempat di mana menggabungkan dengan bahan ini menolong supaya garis besarnya dapat. Tidak harus pakai bahan ini, tetapi kita bisa melakukan tinjauan pelajaran waktu pertemuan. Nah, penerapan kita cek dulu penerapan minggu lalu. Karena di Cambium bukan hanya belajar materi, tetapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Kita cek penerapan minggu sebelumnya, sebelum kita bikin proyek penerapan minggu selanjutnya. Proyek penerapan bisa pribadi, bisa bersama-sama sebagai kelompok, dan kita cek minggu demi minggu. Itu penyembahan, pengajaran, dan penerapan. Kemudian bagian yang terakhir adalah persekutuan. Persekutuan kita berbagi pokok doa dan pokok syukur. Bagaimana kita bisa bersekutu seorang akan yang lain? Bagaimana kita bisa bersuka bersama dengan orang yang bersuka, berduka dengan orang yang berduka. Kalau kita tidak tahu apa yang dialami orang itu. Maka berbagi pokok doa ini bukan tambahan. Tetapi kalau kita mau membangun komunitas, kita perlu tahu apa yang terjadi dalam hidup orang-orang di sekitar kita dan terlibat di dalamnya. Komunitas yang sejati bukan sekedar kita hadir bersama-sama. Tetapi kita menjalani hidup bersama-sama. Dengan segala lika-liku naik turun pergumulan sukacita duka citanya. Dan itu kita dapatkan ketika kita semakin transparan, kita membuka diri. Kita berbagi ucapan syukur dari jawaban-jawaban doa Tuhan minggu sebelumnya. Dan kita berbagi pokok doa pergumulan-pergumulan minggu yang akan datang. Nah, kita biasa bagikan itu dan kita mungkin akan doakan bukan hanya waktu pertemuan, tetapi juga dalam hari-hari ketika kita tidak bertemu. Hari Senin kita mendoakan anggota yang pertama, hari Selasa kita mendoakan anggota yang kedua, Rabu dan sebagainya. Sehingga setiap hari yang terjadi adalah kita berbagi firman, tadi ya, yang paling berkesan setiap hari, dan kita berbagi doa. Ada orang yang kita doakan setiap hari. Nah, biasanya kalau dalam pertemuan yang tanpa aplikasi, ada seorang penulis di situ untuk mengirimkan pokok doa dan pokok syukur ke grup WA untuk didoakan. Nah, tetapi di dalam aplikasi ini sudah built in. Di dalamnya nanti ada bagian di mana kita bisa mengirimkan pokok doa dan pokok syukur ke dalam grup. Kita bisa mendoakan di sana. Jadi pada dasarnya aplikasi adalah penolong saja. Seperti kita melakukan Cambium waktu teduh. Jadi salah satu keuntungannya adalah dengan aplikasi ini Bapak Ibu tidak perlu membeli buku secara fisik. Itu aplikasi itu bisa di-download cuma-cuma, sudah ada berakar, bertumbuh, berbuah, semua artikel ada di situ.
Jadi buku ini harganya 17.500 ya. Jadi tidak mahal. Saya sih lebih old school ya. Saya lebih senang pegang kertas begitu ya. Jadi buku bisa coret-coret dan sebagainya. Tetapi aplikasi menolong kita karena kemana-mana kita bawa HP. Jadi kita nggak ada alasan ketinggalan buku di rumah dan sebagainya. Kita menggunakan itu dan ada beberapa kemudahan untuk akuntabilitas di sana. Jadi itulah aplikasi. Bapak Ibu, beberapa komitmen dasar kalau kita menggunakan Cambium Waktu Teduh maupun Cambium aplikasi ini, kita perlu membuat perjanjian kelompok di depan dengan jelas. Di depan, kalau kita mau ikut ini, perlu sepakat dengan ini. Kalau nggak sepakat, jangan masuk ke dalam kelompok ini. Yang pertama, kita sepakat untuk melakukan waktu teduh setiap hari dengan merenungkan perikopnya dan membaca artikelnya, baik aplikasi maupun versi kertas. Dan setelah kita waktu teduh setiap hari, kita perlu kirim ayat atau kirim kalimat yang berkesan selesai waktu teduh. Ditunggu sampai pukul berapa? Misalnya katakanlah ditunggu sampai pukul 10 malam. Jadi kalau sampai jam 8 malam anggotanya ada yang belum mengirim, wah ini belum saat teduh nih. Kita bisa ingetin, ini sebelum jam 10 malam tolong kirim begitu ya. Nah, jadi ada akuntabilitas. Dan kita perlu kenceng ini di awal. Kalau kita kenceng di awal, maka kita akan lebih enak ke belakangnya. Kalau di awal terlalu banyak kasih karunia, maka kita akan kejar-kejaran terus sampai belakang. Jadi ini perlu tegas ya, jadi lebih supaya terjadi konsistensi. Ada banyak, kalau basisnya adalah persiapannya saat teduh, kalau dia tidak saat teduh, maka waktu bertemu dalam kelompok apa yang dibicarakan. Nah, kalau ada satu dan lain hal tidak melakukan waktu teduh, tidak boleh 2 hari berturut-turut. Tapi artinya besoknya harus rapel. Ini adalah sesuatu yang perlu kita tegaskan, kita jalankan sebagai pemimpin kelompok. Dan kalau kita longgar di sini, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Kita planning to fail. Dan orang-orang itu akan berterima kasih pada kita karena kita tegas seperti itu. Karena kenapa banyak orang saat teduhnya berantakan? Karena tidak ada rekan-rekan akuntabilitas yang menolong. Nah ini sudah masuk dalam kelompok tetapi tetap tidak ditolong. Jadi tidak tercapai itu. Orang-orang akan berterima kasih bahwa ketika dia mengikuti kelompok Cambium bersama-sama dengan kita. Selama 30 pelajaran akar tumbuh buah. 30 minggu bersama-sama dengan kita. Dia terpelihara saat teduhnya dan sesudah itu akan menjadi habits yang dia laksanakan terus. Komitmen dasar yang lain, kita perlu meminta setiap orang prioritaskan waktu pertemuan. Tidak bisa sembarangan batal. Jika tidak bisa hadir harus memberitahukan setidaknya 2 hari sebelumnya supaya bisa mengatur waktu lagi. Semua orang hadir di situ. Ikuti semua pelajaran secara penuh. Jika terpaksa tidak bisa hadir, maka pemimpin perlu bertemu secara pribadi dengan orang itu. Karena ini sifatnya adalah sekuensial. Pelajaran yang satu dibangun di atas pelajaran yang sebelumnya. Jadi kalau dia tidak datang, jadi ini bukan sekedar orang ya silakan mau datang, silakan nggak datang nggak apa-apa, begitu tidak. Begitu kita masuk pemuritan yang intensional, orang itu ada tujuan yang jelas dan tujuan ini dimunculkan dalam pelajaran-pelajaran yang perlu diikuti, bukan sekedar sunnah. Ya, kalau diikuti banyak pahalanya, tidak diikuti nggak apa-apa, bukan. Orang yang perlu masuk di dalam pelajaran-pelajaran itu. Nah, bayangkan repotnya pemimpin kalau anggotanya yang satu datang hari ini, yang itu satunya nggak datang. Pertemuannya akan datang gantian lagi. Kita harus mengejar secara pribadi di banyak sekali kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika itu terjadi, kerjakan terus sampai selesai berakar. Kita terus mengusahakan orang itu terus bertemu secara konsisten dan sebagainya. Tetapi waktu mau masuk bertumbuh, hentikan kelompoknya dan katakan bahwa oke, kita sudah selesai, sudah katam nih berakar. Kita bisa bubar sekarang, tetapi bagi yang mau lanjut ke bertumbuh dan berbuah, kita akan melanjutkan jika kita komitmen untuk hadir. Jadi kalau sudah berakar, sudah diusahakan tetap dia nggak bisa hadir, dia diberi kelegaan untuk meninggalkan kelompok. Jadi kalau terus nanti dia merasa, aduh saya meninggalkan kelompok seperti mengkhianati begitu ya. Enggak, ini kita sudah selesai di sini. Bagi yang mau lanjut, mari kita berkomitmen untuk kehadiran. Jika jadwalnya belum memungkinkan untuk hadir secara rutin dan sebagainya, nggak apa-apa. Kita sudah selesai berakar. Kita lanjut. Jadi biasanya kalau sudah seperti itu, yang bertumbuh berbuah akan lebih konsisten dan kontinu.
Karena kita sedang menyiapkan orang-orang untuk memulai sebuah kegerakan. Bukan sekedar menjaga mereka dalam kelompok kecil. Ikuti semua pelajaran secara penuh. Bangun persahabatan rohani dengan keterbukaan dan kejujuran untuk saling mendorong dan menjaga dalam pertumbuhan. Inilah 6 komitmen dasar ketika kita melakukan dengan versi waktu teduh maupun versi aplikasi. Sama, cuma bentuknya seperti itu. Bagaimana kalau tidak bisa bertemu secara fisik? Kita sekarang bisa bertemu secara online melalui WA, video call, melalui Zoom dan sebagainya. Itu dimungkinkan. Satu resep kalau kita mau melakukan pemuritan jarak jauh, yang pertama kelompoknya harus kecil. Kelompoknya 3 anggota sampai 4 anggota maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Satu pemimpin dengan 3 anggota sampai 4 anggota. Jadi satu kelompok itu maksimal 4 sampai 5 orang. Karena kalau banyak kita tidak bisa relasional secara mendalam, intensional juga tidak. Jadi kita perlu membangun micro group, kelompok yang kecil, apalagi kalau itu online. Terus pertemuannya seminggu sekali usahakan, maksimal 2 minggu sekali kalau bertemunya secara fisik. Kalau bertemunya secara online non-negotiable, kita bertemu seminggu sekali secara virtual kalau online. Tidak bisa 2 minggu sekali. Kalau 2 minggu sekali, kita tidak bisa membangun persahabatan rohani yang mendalam. Seminggu sekali pun kita struggle. Jadi kalau kita bertemunya secara online, maka pertemuan seminggu sekali itu adalah keharusan, bukan opsional. Kalau bertemunya secara fisik kita bisa, kita nggak seminggu sekali tapi 2 minggu sekali, itu masih oke, masih lumayan bisa. Tetapi kalau online tidak bisa. Kelompoknya harus kecil, seminggu sekali, dan jangan semuanya online. Misalnya sebulan ada 4 minggu, minggu pertama 2-3 online, minggu keempat itu harus bertemu secara fisik. Jadi tetap harus ada pertemuan secara fisiknya. Itu yang kita usahakan. Tetapi kalau memang betul-betul nggak bisa begitu ya bertemu secara online terus, lebih baik daripada tidak ada pertemuan sama sekali. Daripada saya baca sendiri begitu ya, minimal ada pertemuan kelompok. Ya, oke, itu bagian saya untuk bicarakan tentang 4 versi Cambium dan kita sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi yang akan dipimpin oleh Pak Haksa.